Ini ekosistem hutan, dan ini ekosistem gurun. Di dalam kedua ekosistem ini, makhluk hidup yang tinggal di dalamnya memiliki jenis dan sifat yang berbeda. Bagaimana cara mereka untuk bertahan hidup? Assalamualaikum, bersama Bu Ami. Di video kali ini, kita akan membahas tentang rantai makanan, aliran energi, dan hubungan antar makhluk hidup. Oleh sebab itu, mari simak penjelasannya. Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Melalui makanan, makhluk hidup memperoleh energi yang digunakan untuk tumbuh, berkembang, bergerak, dan melakukan aktivitas yang lain. Oleh karena itu, di alam terbentuklah interaksi makan dan dimakan antar makhluk hidup yang disebut sebagai rantai makanan. Rantai makanan adalah rangkaian peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya. Setiap makhluk hidup di dalam rantai makanan memiliki perannya masing-masing. Ada 3 peran yang terdapat dalam rantai makanan. Yang pertama, produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Contohnya, rumput, padi, jagung, dan semua tumbuhan hijau. Yang kedua, konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri sehingga mendapatkan energi dari makhluk hidup lain. Contoh konsumen adalah hewan. Konsumen dibagi menjadi 3. Konsumen tingkat 1, yaitu kelompok hewan yang memakan tumbuhan atau produsen. Contohnya rusa, kelinci, belalang, sapi, dan kerbau. Konsumen tingkat 2, yaitu kelompok hewan yang memakan hewan lain atau memakan konsumen 1. Konsumen tingkat 2 merupakan hewan karnivor atau omnivor. Contohnya katak, ular, tikus, dan ayam. Konsumen puncak atau konsumen tingkat 3, yaitu hewan karnivor yang tidak ada pemangsanya. Contohnya singa, elang, dan harimau. Yang berikutnya ada pengurai atau dekomposer. Pengurai adalah makhluk hidup yang mengurai sisa tubuh makhluk hidup lain yang sudah mati. Pengurai ini berperan penting dalam menjaga kesuburan tanah. Nah, contoh dari pengurai yaitu cacing, jamur, dan bakteri. Berikut ini adalah beberapa contoh rantai makanan yang ada di dalam ekosistem sawah. Kalian tentu sudah paham bukan tentang rantai makanan? Sekarang kita akan beralih ke aliran energi dan siklus nutrien. Aliran energi adalah proses berpindahnya energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lainnya. Saat proses memakan, makhluk hidup mendapatkan energi dari hewan yang sudah dimakan tadi. Nah, energi tersebut kemudian akan berpindah saat makhluk hidup tersebut dimakan oleh makhluk hidup yang lainnya. Namun, ada sebagian energi yang dilepaskan ke lingkungan. Jika makhluk hidup mati, maka akan diurai oleh dekomposer atau pengurai. Nah, pengurai ini akan melepaskan energinya ke lingkungan. Dalam rantai makanan, selain terjadi aliran energi, juga terjadi siklus nutrien. Nutrien atau hara adalah senyawa kimia yang digunakan oleh makhluk hidup untuk kelangsungan kehidupan. Pada peristiwa siklus nutrien, nutrien berpindah dari produsen ke konsumen lalu ke pengurai. Saat produsen dan konsumen mati, tubuhnya akan diurai oleh makhluk hidup atau pengurai menjadi nutrien dalam tanah. Nutrien tersebut lalu kembali digunakan oleh produsen untuk pertumbuhannya. Nah, silakan simak gambar berikut. Tadi penjelasan tentang aliran energi dan siklus nutrien. Sekarang kita akan beralih ke hubungan antar makhluk hidup di dalam ekosistem. Semua makhluk hidup yang tinggal di suatu ekosistem membutuhkan satu sama lain.
makhluk hidup saling berinteraksi untuk mempertahankan hidupnya. Interaksi antar makhluk hidup di dalam ekosistem disebut sebagai simbiosis. Simbiosis adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup di dalam satu ekosistem yang sama. Simbiosis dibedakan menjadi 3, ada simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme yaitu interaksi antara dua jenis makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya hubungan antara bunga dengan lebah. Bunga diuntungkan karena lebah membantu penyerbukan, sedangkan lebah juga diuntungkan karena mendapat madu atau nektar. Yang kedua, simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme yaitu interaksi yang menguntungkan satu makhluk hidup dan makhluk hidup yang lain tidak dirugikan ataupun diuntungkan. Contohnya hubungan antara ikan hiu dan ikan remora. Ikan remora mendapat perlindungan dari makhluk laut yang lain, sedangkan ikan hiu tidak dirugikan dan juga tidak diuntungkan. Yang ketiga, simbiosis parasitisme, yaitu interaksi antara dua makhluk hidup. Makhluk hidup yang satu mendapat keuntungan, sedangkan makhluk hidup yang lain mendapatkan kerugian. Contohnya, hubungan antara nyamuk dengan manusia. Nyamuk diuntungkan karena mendapatkan makanan dengan cara menghisap darah manusia, sedangkan manusia dirugikan karena akibat gigitan nyamuk, bakteri yang ada di dalam tubuh manusia bisa menyebabkan penyakit. Sekian dari Bu Ami, kita akan kembali di video pembelajaran yang akan datang. Wassalamualaikum, semoga ilmunya bermanfaat ya.